Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi dengan saya Siva Arzeta. Di video kali ini kita akan membahas tentang WordPress. Nah, sebelum kita buat ke WordPress-nya, pertama apa sih itu WordPress? WordPress adalah sebuah aplikasi sumber terbuka yang sangat populer digunakan sebagai mesin blog. WordPress dibangun dengan bahasa pemrograman PHP dan pangkalan data MySQL. PHP dan MySQL keduanya merupakan perangkat lunak sumber terbuka ya teman-teman. Sekarang kita akan langsung coba prakteknya atau kita coba buatnya. Nah, kita buka Ubuntu dulu, lalu kita masuk ke root dan setelah itu kita apt update. Kita update dulu ya. Nah, jika sudah, kita IP A untuk melihat IP. Kita ketik putih dulu dengan IP 192.168.137.5. Nah, di situ kita masuk dulu ke putihnya, pati. Lalu kita masuk ke root. Setelah itu kita buka langkah-langkahnya dengan link yang sudah saya di video. Kita apt install Apache. Nah, jika sudah menginstal, kita aktifkan dan mulai layanannya dengan perintah systemctl enable apache 2. Lalu kita install PHP dengan perintah apt install -y php php-min dan seterusnya sesuai perintah yang ada di video. Kita tunggu. Nah, jika sudah selesai, kita akan menginstal MariaDB-nya atau MySQL ya, untuk menyimpan data yang dihasilkan oleh WordPress CMS. Kita tunggu dulu. Jika sudah 100 berarti kita sudah selesai ya untuk menginstal PHP-nya. Itu kita Ctrl C saja. Lalu kita di sini kita pakai yang server MariaDB dengan perintah apt install MariaDB min server MariaDB min client ya, teman-teman. Kita kita tunggu. Nah, jika sudah selesai menginstal MariaDB-nya, kita aktifkan dan periksa status layanannya dengan perintah systemctl enable now MariaDB ya, teman-teman. Kita Ctrl C saja itu. Nah, kita masukkan perintah yang tadi kita sudah sebutkan, yaitu systemctl enable now MariaDB untuk melihat status layanannya dan mengaktifkan. Nah, setelah itu untuk mengeceknya dengan perintah systemctl status MariaDB. Nah, di situ kita Ctrl C saja untuk keluar. Sekarang untuk mengamankan instance database-nya kita gunakan perintah MySQL secure installation. Di situ kita enter. Nah, kita masukkan password kita.
Nah, lalu kita y dulu, lalu masukkan. Kita y saja sampai yang ada, sampai pada MySQL Secure ini selesai. Nah, jika sudah ada root lagi berarti sudah selesai. Setelah itu kita buat database untuk WordPress-nya, masuk dengan perintah mysql -u root -p. Di situ kita menggunakan sandi rootnya. Lalu ikuti perintah yang ada di video. Pertama yang create user, localhost identified by user. Bagian yang usernya itu kita ganti. Dan aslinya yang bagian, jika kalian ada terjadi error nantinya, bagian yang usernya itu juga kita ganti. Lalu yang kedua ada select user from MySQL. Kita enter. Lalu yang ketiga ada create database WordPress DB. Sama saja kita enter lagi. Lalu ada yang keempat, grant all privilege on WordPress MinDB to user localhost. Di situ kita juga enter saja. Kemudian yang terakhir ada flush privilege dan yang exit untuk keluar atau untuk masuk ke root lagi. Nah, kita perlu mendownload file untuk mengatur WordPress-nya dengan perintah cd /temp widget https seperti yang di video. Kita enter. Kita tunggu sampai 100. Nah, jika 100, kita akan mencoba kompres file tar WordPress dengan perintah tar xvf let star gs. Kita tunggu sampai selesai. Nah, jika sudah selesai, kita ls dulu. Kemudian kita copy directory WordPress-nya yang cp -r WordPress var www html. Kita enter. Kemudian yang kedua adalah chown -r www data var www html. Kemudian yang ketiga adalah chmod. Salin saja sesuai yang ada di video. Kemudian kita akan salin wp-config sample php dan ubah kepemilikan file wp-config php itu. Masuk ke direktori var www html WordPress dulu. Lalu copy perintahnya. Untuk masuknya kita ada cd var www html WordPress. Kemudian kita kopikan yang cp yang pertama. Kemudian yang kedua adalah chown www data. Lalu kita ls dulu. Kita edit file wp-config php-nya dengan perintah pico wp-config php. Bagian dalamnya kita edit yang db name menjadi WordPress DB. Seperti ada yang di video itu, tulisan WordPress DB. Itu bagian yang itu kita ganti ya teman-teman. Dan kita ganti juga yang di DB usernya, kita ganti menjadi user kita. Kemudian yang bagian password juga kita ganti. Lalu kita akan menambahkan perintah curl -https api WordPress. Ya, yang itu teman-teman. Nah, jika sudah, kita akan mengkonfigurasi Apache untuk memuat WordPress sebagai situs utama. Buka direktori yang tadi dulu, kita masukkan yang curl-nya yang tadi. Nah, kita
kita keluar dulu. Kemudian kita masuk ke situs, buka direktorinya dengan yang slice etc, slice apache 2, slice citus available. Lalu kita ls. Kemudian kita copy file cp 000 default conf wordpress conf. Nah, kita cd slice, kita keluar root. Kemudian kita masuk lagi. Kita edit file wordpress conf dan tambahkan perintah yang kita salin, yaitu dokumen root. Kita masuk dulu kita ls, kemudian kita pico wordpress conf. Enter. Tadi perintah yang tadi kita sudah copy, kita masukkan di dalam situ di bawah dokumen root var www.html. Nah, setelah itu kita aktifkan WordPress conf dan nonaktifkan 00 default conf dan muat ulang layanan Apache-nya, yaitu dengan perintah itu a2 inside dan a2 decide dan service Apache reload. Kita enter saja. Nah, setelah itu Ctrl C. Setelah itu mengikuti langkah-langkahnya, buka browser sistem yang dapat mengakses alamat IP server. Kita ketikkan IP-nya. Nah, jika sudah not found, kita masuk ke PATI lagi. Masuk ke var www.html. Nah, kita ls, di situ ada HTML, kita cd HTML slice. Nah, jadi kita masuk ke www.html, lalu kita ls. Lalu kita masuk lagi ke perintah cd slice etc apache 2 citus available. Kita ls lagi, lalu pico wordpress conf. Setelah itu kita akan kita aktifkan lagi dengan perintah yang tadi, yang a2 inside. Nah, yang kedua adalah a2 decide. Nah, setelah itu kita ketik perintah slice etc slice init.d slice apache 2 restart. Kita enter. Nah, setelah itu kita pergi ke browser atau Chrome. Kita ketikkan IP-nya. Kita ls dulu.
Nah, kita masuk ke www.html lagi, lalu kita cd WordPress. Kita masuk ke Pico lagi. Bagian yang itu kita hapus. Nah, sudah. Kita ketikkan IP-nya lagi, kita tambahkan wp min admin /install.php. Kita enter. Nanti akan masuk ke halaman pilih bahasa. Kita pilih bahasa yang kita mau, yaitu bahasa Indonesia. Lalu kita masuk. Nah, di situ judul situsnya, di sini saya menggunakan judul situs belajar administrasi server. Dan nama penggunanya kita isikan, punya saya Siva Arzeta. Kemudian sandinya, tulis kebetulan saya itu diisi, lalu kita setujui, kita centang yang pertama, masukkan emailnya yang kalian punya, dan yang terakhir itu tidak usah dicentang. Kemudian install WordPress, klik log masuk, masukkan nama pengguna yang tadi sudah dibuat dan sandinya. Masuk ke klik log masuk, dan kita sudah masuk ke WordPress yang tadinya kita sudah berhasil membuatnya ya teman-teman. Jadi sekian video yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.